Shalom semuanya. Shalom. Senang berjumpa dengan kalian pada ibadah hari ini. Baik, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan awali dengan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Dengan sukacita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, bagi Tuhan ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh, dengan sikap doa. Kita akan naikkan satu pujian ini. Ku ingin dengar cerita. Jadikan pujian ini doa dan persiapan kita untuk mendengar firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita. Amin. Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini, biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini, biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Oke, anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini.
kesempatan yang terus Tuhan berikan kepada kami. Kami akan gunakan waktu yang ada untuk kami bersama-sama mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua, supaya dapat mendengar dengan baik dan dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak di rumah, apa kabar kalian semuanya? Ibu berharap dan ibu percaya kalian dalam keadaan yang sehat. Oke, anak-anak sekalian, sebelum ibu sampaikan firman Tuhan hari ini, ada satu hal yang mau ibu tanyakan sama kalian. Siapa di sini yang pernah merasa takut? Ada? Oke, pasti ada. Pasti ada. Bahkan ibu sendiri pun pernah merasa takut. Kalau anak-anak mungkin pernah merasa takut, misalnya takut tidak naik kelas. Ya kan? Pasti ya. Kalau sudah menjelang kenaikan kelas, pasti ada yang deg-degan ngerasa, saya naik kelas atau tidak ya? Nah, anak-anak sekalian, sebetulnya ada solusi untuk masalah takut kalau tidak naik kelas. Contohnya, ya, rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Lalu yang kedua, tetap harus belajar dan jangan lupa berdoa. Oke, anak-anak, firman Tuhan hari ini berbicara tentang takut. Jangan takut, ya. Jadi sebelum ibu sampaikan cerita hari ini, ibu mau ajak anak-anak sekalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Anak-anak boleh ambil Alkitabnya ya. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Tema firman Tuhan hari ini, angin ribut diredakan. Ibu akan bacakan, anak-anak silakan mendengar dengan baik ya. Kalau ada yang bawa Alkitab, yang sudah mengambil Alkitabnya, boleh dibaca Alkitabnya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Oke anak-anak, kejadian ini pada waktu itu ketika murid-murid sedang naik perahu dengan Tuhan Yesus. Mereka mau menyeberangi danau. Nah, dalam situasi ketika mereka sedang berlayar, tiba-tiba ada angin, badai yang besar, ya. Padahal sebetulnya murid-murid ini sudah terbiasa ya untuk berlayar menggunakan perahu. Tapi pada waktu itu angin badai itu betul-betul dahsyat, besar sekali, sehingga air pun masuk ke dalam perahu. Itu yang membuat murid-murid merasa takut. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat Tuhan Yesus sedang tidur. Wah, mereka mulai berkata tadi kan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, perkataan murid-murid ini menunjukkan bahwa mereka ini sedang takut, betul-betul takut. Padahal ya, adik-adik, padahal waktu itu mereka bersama-sama dengan Tuhan. Tapi mereka lupa. Mereka lupa kalau mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan. Padahal ya, kalau mereka minta sama Tuhan untuk meredakan angin ribut itu, pasti angin ribut itu reda. Karena Tuhan berkuasa. Ya, tapi karena saking mereka merasa sangat ketakutan, mereka akhirnya memanggil Tuhan dan berkata, ya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa.
apa yang Tuhan lakukan. Ya, adik-adik, kita lihat ayat 40. Lalu ia itu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, kepada murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa? Padahal kan kamu bersama-sama dengan aku. Ya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ini perkataan Tuhan Yesus yang luar biasa kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tuhan mau supaya murid-muridnya merasa yakin, merasa percaya bahwa ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan, segala sesuatu yang menjadi hal yang tidak mungkin bagi kita, tapi bagi Tuhan itu sanggup Dia selesaikan. Anak-anak yang baik, Ibu percaya ketika kalian mengalami masalah, ketakutan, pasti rasanya sulit untuk mendapat rasa tenang. Ya, ketakutan itu terus menghantui dalam diri kita. Ya, takut hantu, ya, takut tidak naik kelas, takut tidak punya teman, ya, takut dijauhi oleh orang-orang di sekitar, takut tidak disayang oleh Bapak Ibu guru. Anak-anak, jangan takut. Tuhan sudah berkata kepada kita, ya, melalui firman Tuhan hari ini, jangan takut. Kenapa? Karena Dia bersama-sama dengan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada menyertai setiap kita. Dalam situasi saat ini banyak orang merasa takut. Takut kenapa? Karena sekarang ini virus corona masih ada di muka bumi ini. Masih banyak orang yang terkena oleh virus corona. Banyak orang yang merasa takut, banyak orang yang merasa khawatir. Jangan-jangan nanti saya kena juga. Akhirnya takut ketemu sama orang, takut lihat orang lain, takut keluar rumah. Ya, anak-anak, sekali lagi, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Tapi ingat, ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan juga mau kita memakai hikmat. Ketika keluar dari rumah, jangan karena hari ini dengar ibu bilang jangan takut, ya, lalu kamu keluar ke rumah tidak pakai masker, tidak cuci tangan, ya. Kita semua dikasih hikmat oleh Tuhan. Gunakan itu dengan baik. Kita harus menjaga kesehatan kita, ya. Kita menjaga kesehatan bukan berarti karena kita takut, ya, tapi karena kita mentaati, ya, mentaati perintah Tuhan. Kita harus menggunakan hikmat kita dengan baik. Anak-anak sekalian, biarlah firman Tuhan hari ini senantiasa memberkati kita semua. Sebelum ibu menutup bagian firman Tuhan hari ini, ibu akan bagikan ayat emas untuk kita renungkan, untuk kita ingat-ingat kembali di rumah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ya, di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, yang menjadi ayat perhatian kita, diam, tenanglah. Itu perkataan Tuhan. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Anak-anak, serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan kita ada ketenangan. Kita memperoleh ketenangan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh kembali diingatkan oleh firman Tuhan, agar kami tidak merasa takut. Karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Ketika kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, ketenangan pasti akan kami peroleh. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua anak-anak Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.